Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad. Pada mata kuliah Etika Bisnis kali ini saya akan memaparkan tentang studi kasus transparansi informasi produk skincare. Adapun latar belakang dari masalah ini adalah banyaknya perusahaan terutama dalam industri makanan, kosmetik, dan kesehatan belum sepenuhnya jujur dalam menyampaikan informasi produk mereka. Hal ini termasuk memberikan klaim berlebihan atau overklaim terkait manfaat produk, serta tidak mencantumkan bahan-bahan yang mungkin beresiko bagi kesehatan. Praktik ini menimbulkan pertanyaan etis terkait kejujuran dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Berdasarkan artikel Dokter Estetika ungkap daftar skincare yang overklaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone dari Liputan 6, di mana artikel tersebut membahas beberapa produk skincare yang diklaim berlebihan atau overklaim terkait manfaatnya dan bahkan mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinone tanpa izin yang jelas. Beberapa produk ini memberikan klaim yang tidak realistis sehingga dapat menyesatkan konsumen dan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesehatan kulit. Pandangan saya terhadap praktik overklaim dalam industri skincare, saya tidak setuju dengan praktik overklaim dalam industri skincare karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, menyesatkan konsumen. Klaim berlebihan seringkali tidak didukung bukti ilmiah yang memadai. Hal ini melanggar prinsip truth in advertising yang menekankan kejujuran dalam komunikasi pemasaran. Yang kedua adalah merusak kepercayaan, di mana konsumen yang merasa tertipu akan kehilangan kepercayaan pada merek dan dalam jangka panjang dapat merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga, etika bisnis. Menurut teori Kantian etnik, tindakan harus didasarkan pada prinsip moral universal. Memberikan klaim palsu atau berlebihan berarti memperlakukan konsumen hanya sebagai sarana untuk keuntungan, bukan sebagai tujuan yang harus dihormati. Yang keempat, prinsip keadilan atau fairness. Dalam stakeholder teori, perusahaan berkewajiban memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk konsumen. Overklaim mengabaikan kepentingan konsumen demi keuntungan sepihak. Lalu nilai atau etika prinsip bisnis yang diabaikan dalam kasus overklaim skincare ini, menurut saya prinsip etika bisnis yang diabaikan dalam kasus overklaim ini adalah prinsip kejujuran, karena klaim yang tertera tidak sesuai dengan kenyataannya dan cenderung menutupi kekurangan karena ada bahan berbahaya dalam kandungan kosmetiknya. Dengan terjadinya hal ini, tentu konsumen akan kehilangan kepercayaan dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Karena kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang penuh persaingan ketat. Adapun langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Yang pertama itu transparansi klaim produk. Gunakan klaim yang berbasis bukti ilmiah, sertakan hasil uji klinis atau penelitian independen untuk mendukung klaim. Hindari kata-kata hiperbolis yang tidak realistis. Yang kedua, pengujian keamanan dan efikasi. Lakukan uji dermatologis dan toksikologis sesuai standar internasional. Pastikan produk aman untuk berbagai jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Ikuti aturan dari badan pengawas seperti BPOM di Indonesia atau FDA di Amerika. Klaim harus sesuai dengan kategori produk atau kosmetik, tidak boleh mengklaim efek medis. Yang keempat, komunikasi jujur dan edukatif. Edukasi konsumen tentang cara kerja produk, batasan hasil, dan pentingnya konsistensi penggunaan. Gunakan label yang jelas, termasuk daftar bahan aktif dan konsentrasi. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Terapkan prinsip Corporate Social Responsibility atau CSR dengan memastikan rantai pasok etis. Berikan saluran komunikasi terbuka bagi konsumen untuk melaporkan efek samping. Lalu peraturan utama di Indonesia terkait keamanan kosmetik adalah peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik.
Perusahaan dapat memastikan kepatuhan dengan melakukan registrasi produk, uji keamanan, penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP, serta transparansi label sesuai standar BPOM. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memastikan produk mereka mematuhi regulasi yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku adalah: yang pertama, registrasi produk ke BPOM. Yang kedua, penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP. Yang ketiga, uji keamanan dan mutu. Terus keempat, label dan klaim produk. Yang kelima, pengawasan distribusi. Lalu apa dampak positif dari kepatuhan sebuah perusahaan skincare apabila benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan dan mematuhi peraturan pemerintah? Yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk terbukti aman dan sesuai regulasi, lalu mengurangi risiko hukum dan sanksi administratif dari BPOM, dan lalu mendukung keberlanjutan bisnis dengan reputasi yang lebih baik di pasar lokal maupun internasional, dan terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan tercermin dalam komitmen terhadap keamanan konsumen dan lingkungan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.